Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Suara saya bisa terdengar dengan jelas? Bisa. Saya. Oke. Untuk hari ini, sebelum saya masuk ke materi selanjutnya, ya sudah banyak yang praktek ya pastinya ya. Karena ada beberapa yang memang sudah mengirimkan materi ke saya, latihannya. Jadi sudah ada beberapa yang mengirimkan sampai tadi pagi, ada yang mengirim latihannya juga ke saya. Hanya saja belum saya buka, memang belum saya buka, jadi sabar menunggu. Nanti supaya saya cek, saya koreksi. Untuk materi Foxro, saat kalian praktek apakah ada yang terkendala? Adakah kendala-kendala yang mungkin apa ya? Ya belum ketemu. Aplikasinya error, Pak. Gimana, Surya? Aplikasinya error. Oh, aplikasinya error. Foxro 9-nya itu? Enggak, punya kan install Visual Basic, Visual Studio itu udah ada Fox Pro-nya. Lalu? Error semua, Pak. Oh, error semua. Kalau nggak salah itu kedua aplikasi tersebut, baik itu Basic atau Foxro, jika diinstal bersamaan, ya maksudnya dalam satu laptop atau PC, itu keduanya itu terinstall, itu pada umumnya nggak ada masalah, nggak ada kendala. Karena di ruang praktek pun di sini itu pun juga ini pakai dua aplikasi tersebut. Ya, cuman kalau tiba-tiba error seperti itu mungkin ada beberapa yang mungkin belum pas, belum sesuai. Jadi diinstal lagi ya. Iya, Pak. Gitu ya. Oke. Yang lainnya mungkin? Cuman Surya aja ini. Sejauh mana Anda latihan, kemudian apakah terjadi masalah, terkendala mengenai apa? Gitu. Enggak ada ya? Oh, sepertinya tidak ada. Gimana Fahmi? Ada yang gaji itu loh, Pak. Lebih dari 1 juta itu kok nggak bisa ya, Pak? Oke. Berarti kamu udah latihan yang ini ya, yang worksheet-nya ya? Iya, sudah. Udah ya, oke. Nah, memang hari ini kita akan membahas bagian yang itu. Nah, jadi ya semoga nanti bisa ketemu solusinya. Ya, Pak. Oke, ya. Mungkin cukup. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan minggu yang lalu, yaitu mengenai materi ini. Oke, saya taruh di mana? Sini.
Yes, minggu lalu kita terakhir belajar pada poin yang nomor 10, yaitu perintah mereplace. Yang ini sudah ya, sudah pada latihan juga ya, mereplace di sini jabatan adminis, skopnya for jabatan staff. Udah ya, jadi mengubah data secara otomatis menggunakan perintah replace. Yang ini udah dicoba belum? Jadi mengubah data secara keseluruhan. Contohnya fill golongan. Oke, tetap sudah belum? Belum. Belum ya? Belum, Pak. Belum. Nah, di sini ceritanya kita diminta untuk mengganti data golongan menjadi pegawai tetap untuk semua data. Kalau kita lihat pada Foxrow, sebentar, ini golongannya nggak muncul ternyata. Ini aja deh. Saya akan sedikit variasi, yaitu untuk jabatan di sini semuanya akan saya rubah menjadi staff untuk semua jabatan. Ceritanya begitu. Ya akan saya rubah semua jadi jabatan. Pertama, aktifkan untuk tabelnya terlebih dahulu seperti ini ya. Kemudian tabel, lalu pilih replace fill. Kemudian kita masukkan untuk fill yang akan kita tuju, yaitu adalah fill jabatan. Nah, width-nya ini saya rubah. Saya ketikkan staff. Lalu untuk scope-nya di sini adalah all. Sesuai dengan langkah-langkahnya di sini. Fill yaitu yang akan diganti, kemudian width itu data penggantinya, kemudian scope atau perubahannya itu di bagian apa. Ini scope-nya pilih all, artinya semua data yang ada pada kolom jabatan itu akan dirubah menjadi staff. Ini saya klik replace dan semuanya berganti. Nah, hal ini akan membantu kita di saat misalkan data yang harus kita rubah itu misalkan ada 1000 data. Misalkan datanya itu sampai puluhan ribu data. Kalau misalkan hanya mengganti 1 atau 2, ya gunakan metode simple atau cara yang sederhana, yaitu dengan langsung ubah saja, diketik manual. Tetapi kalau misalkan datanya itu banyak, nah kalau suruh ngetik ulang kan juga pastinya akan merepotkan ya. Sehingga nah, gunakan model replace seperti ini sehingga akan lebih cepat, pastinya juga lebih bagus. Gitu. Ini saya mau lihat dulu sudah masuk semuanya atau belum. Oke. Apakah ada yang kira-kira masuk lagi ya? Sepertinya cuma segini aja. Kayaknya nggak ada, Pak. Itu tok. Oke deh. Yes, kalau nggak ada, ini saya rekam dulu, saya capture dulu untuk presensi saya. Oke, saya lanjutkan kembali. Video-video saya sudah pada lihat ya?
Sudah, Pak. Udah ya. Sudah, Pak. Jadi di sana Anda juga bisa lihat sendiri terpajang foto Anda masing-masing. Nah, supaya viral nanti ya. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya, oh ini masih ada Zul, ini mau masuk ternyata. Yes. Nanti saya record lagi ya, karena Zul barusan masuk. Nah, untuk bagian berikutnya, di sini kita akan merubah dengan sebuah data yang bersyarat. Untuk contohnya di sini, memasukkan data bonus tetapi yang, nah, waduh ini harus saya rubah lagi nih. Ada staff abad manager ya. Karena datanya seperti itu. Saya ubah sedikit. Oke, gajinya saya tambahkan. Masuk gaji manajer segitu. Ya. Staff abad manager. Nah, di sini ceritanya adalah kita diminta untuk memasukkan data bonus, tetapi yang jika jabatannya staf bonusnya 100.000, kabak 150, manajer 200.000. Kalau dilihat dari tabel saya ini, kelihatan ya, apakah sudah ada fill bonus? Jawabannya ternyata belum. Nah, kalau belum bagaimana? Misalkan gapoknya bonus itu setelah gapok, maka kita tutup tabelnya, lalu masuk ke project manager, aktif pada tabel di sini, lalu klik modify, ya klik modify. Selanjutnya klik pada bagian bawah gapok, lalu ketik bonus. Bonus itu tipenya adalah numerik. Itu ya. Bonus tipenya numerik. Sudah? Oke. Compare the rule again exciting data make structure change permanent. Jawab aja. Yes. Nah, jadi kita sudah ketambahan satu kolom lagi yaitu bonus. Lalu kita masukkan untuk rumusnya. Masih berada pada replace fill. Ya, masih berada pada replace fill, tabel replace fill. Dan yang akan kita isikan datanya yaitu adalah bonus. Fill-nya ya disesuaikan, itu bonus. Oke, sebelum nanti pada keluar lagi, saya mau record dulu semuanya. Pak, Yusika keluar sendiri, Pak. Oh, Yusika keluar sendiri. Oh iya, wis, nanti nunggu lagi. Oh iya ya, hilang ya Yusika ya. Ya udah. Kembali lagi deh. Nanti kalau sudah masuk, nah, akan saya record dulu ya. Kembali ke bonus di sini. Fill bonus, lalu with-nya. Kita ketikkan perintah menggunakan if. Nah, supaya tampilannya itu bisa besar, klik titik-titik di sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. With expression builder. Kita ketikkan. Seperti apa untuk rumusnya? Nah, karena saya agak sedikit lupa, ya saya buka. Nih ya. Langsung aja diketik mulai dari if, jabatan, if, bukan if saja ya, tapi if,
kurung buka, jabatan sama dengan staff, koma, seterusnya, dan seterusnya. Nah, di sini kalau kita lihat, untuk yang dicatat IIF-nya itu ada 2, yaitu staff dan kabak. Itu ada artinya. Nah, artinya begini. Jika jabatannya adalah staff, maka bonusnya adalah 100.000. Jika jabatannya adalah kabak, maka bonusnya 150.000. Nah, untuk 200.000 ini nyebutnya adalah yang lain atau selain if yang di atas. Dan jawabnya gitu. Atau paling mudah begini, penggambarannya. Di sini ada berapa kata jika? Ada 3. 2. 3. Ada 3 ya. Nah, kalau misalkan kata jika itu ada 3, yang kita masukkan ke dalam rumus, if-nya itu cuma 2 saja. Karena untuk bagian yang terakhir, itu langsung aja ketikan datanya. Kalau misalkan kata jikanya di sini ada 4, nah kita cukup mengetikkan 3 rumus if saja. Kalau kata jikanya ada 5, maka kita ketikkan berapa if? 4 saja. Lupa kalau misalkan diketik semua boleh nggak Pak? Boleh, nggak masalah. Tapi kalau mau cepat ya, langsung aja. Oke. Yes, kira-kira seperti ini. Kita coba dulu ya, apakah berpengaruh nanti dengan huruf kapital apa enggak. Oke. Untuk kurung tutupnya di sini ada 2, yaitu sesuaikan dengan jumlah if. Kalau if-nya ada 2, maka kurung tutupnya ada 2. Gitu. Oke. Oh, missing koma ya. Yes. Saya ganti jadi titik koma sekarang. Ini memang tulisannya kecil sekali. Apakah bisa terlihat? Bisa. Bisa ya. Bisa. Oke. Ini yang koma, saya ganti menjadi titik koma. Oke. Nah, masih nggak mau lagi. Saya ketik aja deh, daripada nanti keliru. Ini yang pertama ini saya gunakan titik koma dulu.
Oke. Nah, ini udah benar ya. Kalau nanti ada kendala di bagian missing koma seperti tadi, nah Anda bisa trial, Anda bisa coba. Kalau misalkan Anda pakai koma kok terjadi masalah, Anda ganti jadi titik koma. Seperti itu. Kalau misalkan sebaliknya, ya tinggal diganti aja. Dicoba seperti itu. Karena itu ada pengaruh pada setting ini, regional and language, atau setting kedudukan. Ini sudah, cukupnya saya ganti all. Gitu ya. Replace, bisa muncul. Kemudian saya tambahkan, ini semuanya aja akan saya selesaikan sampai bagian terakhir, yaitu habis 12 kok 10, 13 nih ya. Yaitu membuat validasi. Membuat validasi misalnya begini. Ini mengenai apa ini? Kode nama barang. Oke. Ini saya tutup untuk tabel T pegawai. Saya anggap selesai. Saya akan buat tabel baru yang namanya adalah barang. Save. Sesuai dengan ini, kode, terus nama barang. Kode, karakter, terus number. Yes. Dah. Untuk bagian yang ini. Nah, kode karakter 5, number karakter 10. Yang kode saya kecilkan jadi 5. Nah, untuk membuat validasi data, wah ini sepertinya Jessica udah masuk. Oh iya. Saya capture dulu, kembali lagi. Jessica, tadi kok keluar kenapa ya? Apakah bisa dengar suara saya, Jessica? Iya Pak, bisa Pak. Tadi kok tiba-tiba keluar sinyalnya Nggak ya? tahu Pak, ini tiba-tiba keluar sendiri ya Pak. Oh iya iya. Berarti sinyalnya mungkin agak sedikit terganggu. Nah, Iya kayaknya. untuk validasi data, maksudnya adalah, jadi ketika kita menginputkan sebuah data pada bagian ini, nah kode di sini tuh diwajibkan mengetik diawali huruf K, ya, diawali huruf R, udah. Kalau misalkan saya awali dengan huruf C, itu seharusnya dia nggak mau. Seharusnya. Kalau misalkan kita setting yang namanya validasi data. Kitanya seperti itu. Nah, jadi ini berfungsi untuk mengunci sebuah data supaya datanya itu tidak sembarangan saat
terisi. Terus dulu. Pastikan tidak ada data yang kosong seperti ini ya ketika men-setting validasi data. Oke, saya kembali ke desain tabel. Selanjutnya, untuk men-setting supaya kode diawali dengan huruf K atau R, maka kita akan buat sebuah perintah. Perintahnya itu ditulis pada kolom rule, yaitu kode sama dengan petik K, or kode sama dengan petik R. Rule pada bagian ini letaknya di sini, field validation rule. Saya klik titik-titik supaya kelihatan semua. Nah, diketikkan kode sama dengan petik K, petik, spasi, or, spasi, kode sama dengan petik R, petik. Oke. Ada spasi enggak ya? Saya cek dulu. Oh, begini. Tidak ada spasinya, tapi spasi diganti tanda titik. Ini kelihatan ya, kecil. Ada titiknya di antara or di sini. Oke. Udah, ini udah tersetting. Validation rule. Kemudian supaya kita bisa mengetahui jika terjadi, ini ya sudah masuk. Jika kita bisa mengetahui atau muncul semacam pemberitahuan jika terjadi kesalahan saat mencatat, maka kita masukkan sebuah kalimat pada message. Kalimatnya adalah data Anda salah gitu loh. Nah, contoh ini ya. Jangan lupa diberi tanda petik. Kalau sudah, kemudian udah ya, udah masuk semuanya. Kita klik OK. Yes. Nah, selanjutnya saya mau ketikkan sebuah data. Saya ketikkan huruf K001. Saya ketikkan huruf R001. Bisa. Saya mengetikkan huruf C001. Kaget aku. Nah, ini. Ternyata apa? Oh, data Anda salah gitu loh. Nah, jadi ini ada namanya peringatan. Kok bisa salah? Misalkan saya ketik A001. Wah, muncul lagi seperti ini ya. Jadi ini berguna untuk membatasi supaya kode yang diinputkan itu tidak apa namanya ya, nggak asal-asalan seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada? Sampai di sini bisa dipahami? Insya Allah. Oke. Siap. Nah, selanjutnya memasukkan data secara urut dan otomatis. Misalnya NIP diawali 0701 sampai dengan 07010.
Ini supaya kita ngetik datanya itu tidak apa namanya ya, nggak kesulitan. Saya cobakan di sini ya. Akan saya tambah yaitu kode petugas pada sebelah kode. Saya mau tambahkan, pertama gini, klik insert dulu. Nah, nanti keluar. Ini singkatannya adalah kode petugas. Ya. Lalu saya klik pada default value. Ini, yaitu ketik 0700. Ketik. Oke. Yes. Jadi tadi berada pada default value. Pertama ini saya browse dulu. Nah, ini bisa dilihat kode petugasnya sudah muncul otomatis. Kita tinggal ganti aja. 1, 2, 3. Kalau misalkan sedikit seperti ini, mungkin tidak akan terasa. Dalam artian, pernah nyatet KTP, nomor KTP kan panjang banget ya itu ya. Nah, atau nyatet yang apa namanya, yang angkanya itu banyak, atau NPM itu kan di sini NPM Anda kan panjang sekali tuh. Nah, supaya memudahkan, ketik aja angka yang sama seperti ini ya, misalkan ya, 10, 2, 0. Nah, nanti yang kosong di belakang sendiri itu akan saya ganti. Kalau datanya sebanyak ini, wah ini sudah terisi tadi ya, harusnya kosong dulu. Enggak, saya hapus dulu aja. Delete all. Pack. Ya. Nah, ini kan kosong nih ya. Sekarang saya mau isikan. Nah, bisa dilihat di situ kode petugasnya. Jadi otomatis akan keluar angkanya. Tinggal saya ganti bagian yang belakang. Tinggal ganti bagian yang belakang. Nah, ini kan enak, cepat. Tidak harus ngetik dari awal. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin? Sambil saya memberikan contoh. Itu namanya default file view. Jadi memunculkan data secara otomatis. Ini berguna untuk kalau misalkan kita mau mengetikkan yang angka-angkanya itu sangat banyak dan cenderung sama. Kita bisa setting pada default value. Terakhir, yaitu pada ini, input pembatas. Misalnya, kode inputnya K-01 atau C-01. Wah, ini salah contoh. Nah, salah contoh. Oke. Saya hapus lagi datanya supaya memudahkan waktu praktek. Karena untuk men-setting tabel itu pastinya ada pada saat modify, bukan pada saat kita input data ya. Jadi pada saat awal. Nah, di sini untuk kode itu akan saya berikan sebuah batasan, yaitu kode yang harus diketikkan itu diawali dengan huruf
kemudian ada tanda strip, lalu diakhiri 2 angka di belakang strip. Kalau huruf itu diwakili huruf A, kalau angka diwakili angka 9. Kalau misalkan input max-nya A strip 99, maka saya ngetiknya nanti terusnya seperti ini. Saya ulangi lagi. Kode ini ya, dimulai dari K, stripnya tadi udah, langsung aja 01. Saya nggak bisa nambahkan lagi. Karena apa? 9-nya itu ada 2. Kalau misalkan 9-nya ada 3, ya berarti angka di belakang strip itu harus 3. Bahkan lagi. Tadi apakah Anda mendengar sebuah suara? Ting gitu? Tidak. Oh enggak? Enggak mendengar suara? Enggak ya? Enggak, Pak. Kalau misalkan nanti Anda ketik, ini misalkan saya mengetikkan huruf ya. Ini enggak mau ini. Ini saya mengetikkan sebuah huruf, dia enggak mau. Alias terkunci. Tapi kalau saya mengetikkan angka, dia muncul. Nah, ini untuk melakukan yang namanya input pembatas. Mungkin kalau contoh yang di sini, AA strip 9-nya 3 kali, ya berarti nanti hurufnya ada 2, kemudian angkanya ada 3. Oke, begitu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Nah, nanti akan saya tambahkan sedikit. Jadi latihannya, materinya saya sampaikan sampai di halaman 8. Gitu ya. Untuk yang selanjutnya nanti minggu-minggu yang akan datang. Lalu untuk worksheet-nya, oke. Ya ini ya. Tampilkan atau saring data yang gajinya berapa ini? 1 juta. Menyaring. Ini ada yang 1 juta ya. Mungkin saya ganti, ada yang 500 ribu. Ada yang kita disuruh mengelompokkan di sini. Tabel, kemudian tabel properties, kemudian data filter, saya masukkan yaitu Gapok. Ini punyanya Fahmi tadi ya, betul ya? Iya, Pak. T pegawai Gapok lebih besar 1 juta. Saya cobakan seperti ini dulu. Oke. Nanti yang tampil adalah yang di atas 1 juta. Oke. Nah, begitu. Nah, di sini saya akan kosongkan dulu untuk filter. Ini kan muncul semua. Oke, ini muncul semua. 1, 2, 3, 4. Nah, yang saya akan filter sesuai dengan perintah Boxpro-nya ini, yaitu adalah menyaring data yang gajinya adalah lebih besar dari 1 juta gitu. Atau di sini tampilkan saring fil NIP, nama dan gaji, tetapi yang gajinya di atas 2 juta.
Ini merupakan model rumus double ganda. Yang poin 9 ini, biar sekalian aja. NIP, nama, gaji. Oke. NIP, nama, dan gaji. Gapok. Table, properties. Saya akan atur menggunakan fill filter terlebih dahulu. Yang saya masukkan adalah NIP, nama, dan gapok. Nah, 3 fill ini saja. Oke. Selanjutnya, ini jangan lupa pilih only fill specific by fill filter ya. Jangan lupa ini. Nah, kalau sudah, data filternya kembali saya masuk ke expression builder, klik 2 kali gapok, lebih besar sama dengan 2 juta. Nah, kalau kita melihat nanti yang akan tampil di bagian hasil itu nanti ini Kusumaji dan oke, ya maaf ini malah saya gantian yang jaringannya down. Saya lanjutkan kembali. Yes, apakah suara saya masih bisa terdengar? Masih. Oh yes. Bisa, Pak. Oke. Nah, ini ya. T pegawai titik gapok lebih besar sama dengan 2 juta. Kalau lebih besar sama dengan 2 juta, maka yang gapoknya itu angkanya 2 juta, dia tetap ikut tampil. Oke? Oke. Ini kan baru memfilter yang di atas 2 juta. Kalau misalkan mau menampilkan hanya NIP, nama, dan gapok, ya ditutup dulu tampilnya. Baru di browse kembali. Maka yang tampil hanya 3 fill saja. Yes. Memang kalau untuk latihan pastinya di sini Anda lihat lebih variatif. Betul ya? Lebih variatif. Kalau latihan ini lebih variatif. Sehingga ini yang menjadi apa namanya ya? Ya nanti kan lebih seru ketika kalian mencoba. Itu Fahmi yang tadi ditanyakan, mungkin ada yang lain, silakan. Apakah ada pertanyaan? Nanti bila belum ada, ya kan apa namanya? Ya untuk worksheet latihan silahkan bisa Anda coba sendiri-sendiri. Bila nanti ada kendala, ada masalah, dicatat dulu. Baru nanti ketika kita ketemu, nah Anda bisa menanyakan. Sehingga ketika kita online seperti ini, harapan saya itu kita sambil diskusi dengan apa yang sudah kemarin Anda coba. Seperti itu ya, harapan saya seperti itu. Jadi minggu depan kita akan diskusi lebih detail lagi mengenai yang worksheet visual footproof. Oke, seperti itu. Pak. Yes. Nah, kita istirahat dulu 15 menit, baru nanti akan lanjut di materi yang praktek sistem basis data menggunakan akses. Gitu ya. Oke. Terima kasih. Kita ketemu lagi di sesi yang kedua. Selamat siang semuanya.
siang, Pak. Siang, Pak. Selamat Ya.